Salam saudara, kembali kita mengikuti Abang. Ini masuk episode 934. Saya bersama dengan Pendeta Gren. Mari Pak Gren, kita mulai. Baik, pertanyaan pertama Pak, dari seorang perempuan usia 29 tahun, sudah menikah, punya satu anak di Sumedang. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya lagi, harus bagaimana menanggapi suami yang setiap bertengkar selalu mengancam untuk bercerai? Sebelumnya saya sudah pernah bertanya tentang suami saya yang candu judi, dan saya ikuti arahan Pak Eras untuk bertahan dengan suami karena masih muda dan masih ada harapan untuk berubah. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah menjawab pertanyaan saya. Pak, sampai sekarang suami saya masih dicari-cari karena memakai uang perusahaan itu untuk main judi sampai 60 jutaan, Pak. Dan suami saya sekarang sedang menganggur karena masih bersembunyi dari kesalahan yang dia buat. Saya minta pada suami untuk pulang ke kampung orang tua saya dulu karena posisi saya sekarang sedang di rumah om saya. Tapi saat saya bicara dengan suami ingin pulang, dia tidak izinkan dan dia mengancam jika pulang kita cerai saja. Telepon orang tuamu supaya kita ngomong soal cerai. Dan dia sangat berani untuk telepon orang tua saya, Pak. Walaupun belum sempat bicara soal cerai itu karena saya langsung mematikan telepon. Karena saya belum siap untuk cerai, Pak. Dan sejujurnya, setiap kami bertengkar, dia seringkali mengancam saya dengan cara itu, Pak. Padahal masalah pun dia yang buat sendiri, Pak. Tapi dia yang ngomong-ngomong tentang cerai. Apakah saya harus ikutin, Pak, untuk cerai saja? Atau bagaimana ya, Pak? Pak, semua keluarga saya sudah suruh untuk tinggalkan dia, Pak. Mumpung kamu masih muda, katanya. Kami menikah baru 2 tahun, Pak. Karena saya belum siap. Mereka bilang ngapain ngejar laki-laki seperti itu. Dia bilang dia bukan jodoh kamu, jangan bodoh. Begitulah, Pak. Sampai saya sakit hati, Pak. Tapi wajar mereka ngomong begitu, Pak. Karena saya tidak ada uang untuk beli tiket pesawat. Keluarga saya semua yang tanggung. Dan keluarganya dia atau keluarga suami saya cuek. Tidak ada bantu apa-apa, Pak. Pak, saya dan suami saya gereja Katolik dulunya. Saya Pentakosta, satu gereja Pentakosta. Tapi karena ikut suami setelah menikah jadi masuk Katolik. Dan dari saya sebelum nikah saya sudah ikut khotbah-khotbah Bapak. Tidak salah kan, Pak? Terima kasih banyak, Pak, sudah jawab pertanyaan saya. Tuhan memberkati. Yang pertama, suamimu itu mau mengintimidasi kamu. Belum tentu dia berani terus terang mencerai. Waktu telepon orang tua itu juga mungkin hanya mengancam. Belum tentu dia berani. Belum tentu bisa iya, bisa tidak. Suamimu ini sebenarnya menyandera kamu. Karena dia tahu kamu takut dicerai. Makanya dia menyandera kamu. Sekarang yang kamu lakukan, jangan tunjukkan bahwa kamu takut dicerai. Tapi juga jangan tunjukkan kamu berani dicerai. Kamu diam saja. Setiap kali bertengkar dia minta cerai. Jangan bertengkar. Setiap kali bertengkar dia mengajak cerai. Jangan bertengkar. Paling ampuh itu diam. Silent is powerful. Diam itu berkuasa. Diam itu tajam. Jadi kamu belum diam secara benar. Lalu saya tidak anjurkan kamu untuk mengarahkan dia ke rumah mertua, ke rumah orang tuamu dalam pelarian itu ya. Kamu ikut terlibat. DPO ya. Jangan membantu orang DPO. Kalau memang dia harus ditangkap, biar aja dia ditangkap. Lebih baik dia ditangkap bertobat daripada tidak ditangkap, dia tambah menjadi rusak. Nah, yang terakhir, kamu lebih baik menggantung masalah ini. Kalau sementara kamu pisah, nggak apa-apa, kamu pisah. Kamu konsentrasi untuk meningkatkan kemampuanmu, entah memasak, entah salon, entah refleksi, pijit, atau apapun untuk mencari nafkah. Atau bekerja, atau apapun. Dan sementara itu kamu jangan harapkan kamu akan kumpul lagi dengan dia. Tapi juga jangan membuang dia. Kamu lewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti kamu akan melihat rencana Allah yang indah dalam hidupmu. Tapi lebih dari ini, saya anjurkan kamu doa pagi bersama saya, mendengarkan khotbah-khotbah saya, hidup suci, fokus langit baru, bumi baru. Kamu pasti ditolong Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa menyelesaikan masalahmu.
Jangan takut, kamu dibela Tuhan. Ya, oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan 55 tahun menikah di Jakarta. Pak, ini kelanjutan masalah suami yang tidak mau datang ke acara pernikahan anak. Jujur, saya juga berpikir lebih baik dia tidak usah hadir. Karena saya tidak bisa di altar mendampingi anak dengan suami yang selingkuhi saya. Saya selalu terbayang perselingkuhan dia. Saya nemuin foto dia di handphone dengan cewek itu di mobil yang maaf kurang senonoh. Hanya saya lihat sekilas terus suami merebut handphone dia. Jadi sampai kita rebutan handphone terus dia hapus semua foto-foto cewek itu. Memang sudah sejak lama. 6 tahun lalu lebih suami sering ngatain saya, katanya jijik melihat saya dan lain-lain. Waktu itu saya hanya anggap dia lagi emosi. Sebentar, mestinya kamu tidak usah rebutan handphone. Kamu sudah tahu ada perempuan di handphonenya, ya sudah cukup. Kamu kenapa harus rebutan-rebutan? Kalau suami berkata jijik berjalan sama kamu, itu sudah kurang ajar. Tapi kamu jangan sakit hati. Oke, teruskan. Dan dia kalau kerja keluar kota kan bawa tas. Saya waktu itu tidak sengaja nemuin di tas dia obat kuat dan dalihnya dikasih teman. Katanya itu dicobain ke kucing. Saya hanya diam. Kucingnya itu dia kali ya. Tapi hati saya tidak percaya. Dan anak mau nikah pun dia cuek, tidak tanya apa-apa. Bahkan masa pacaran pun suami saya cuek dengan pacar anak saya. Saya sampai kasihan, Pak. Suami kalau marahin saya dan anak teriak-teriak, suami kalau marahin saya dan anak-anak teriak-teriak. Saya sampai sekarang seperti kena mental, Pak. Saya dan anak-anak malu keluar rumah. Saya dan anak keluar rumah kalau pakai mobil. Kalau jalan kami malu karena ulah suami yang teriak-teriak. Dan suami suka teleponan dengan orang berhenti di depan rumah tetangga. Itu pun saya dapat info dari tetangga saya. Sengaja kali ya, begitu ya. Kasihan sama anak-anak. Dan suami bikin uang saya hancur-hancuran. Duit belanja yang saya tabung dikit-dikit, saya berpikir buat masa depan anak, akhirnya habis buat bayar hutang suami yang saya tidak tahu karena saya diancam debt collector. Padahal saya tidak benar-benar tahu, namun akhirnya saya bayarin semua, Pak. Padahal itu uang buat masa depan anak saya karena suami tidak memikirkan anak. Saya berpikir setelah anak kedua saya lulus kuliah dan kerja, saya pisah karena tiap hari saya ketakutan suami nanti bohong apa lagi ya. Suami saya tipe kalau dia yang salah, dibalik seolah-olah saya yang salah, Pak. Ya, ada pria begitu. Pria seperti ini cerdas biasanya. Tapi dia belum tahu suatu hari dia akan Tuhan ajar. Terus? Apakah suami begini saya pertahanin? Saya bertahan karena anak masih kuliah dan saya hanya ibu rumah tangga. Nanti kalau anak sudah mandiri, dia udah bekerja, saya pisah. Menurut Bapak bagaimana? Karena saya benar-benar sudah tidak tahan. Saya semakin berdoa minta petunjuk, kok hati saya selalu mantap pisah. Perlu diketahui, Pak, suami dari awal menikah sudah bohongi saya dari pekerjaan, orang tuanya, dan keluarganya. Dan saya sadar suami tidak akan berubah. Sudah menganggap bohong itu seperti makan bagi dia. Saya harus bagaimana ya, Pak? Apakah salah kalau saya mengajukan cerai? Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Kamu bertahan dulu sampai anak-anak bisa bekerja. Setelah itu bukan cerai, tapi kamu pisah. Pisah rumah, tapi tidak cerai. Kalau sampai kamu tidak tahan, dia teriak-teriak, dia KDRT, ya sudah, kamu yang mengalah. Tapi yang sekarang kamu harus lakukan adalah kamu cari nafkah. Kamu berusaha mencari nafkah sendiri. Nanti kamu akan dinafkahi oleh anak-anakmu. Anak-anakmu akan pasti beri pihak kamu dan berbelas kasihan. Lalu mengenai suami yang mengancam tidak datang di pesta perkawinan anakmu, itu dipastikan saja. Saya nggak datang, oke, kamu nggak datang ya Pak. Kalau begitu nanti kakak saya atau saudara saya yang akan mendampingi. Oke, itu dipastikan. Ya. Udah. Ya. Dan saya mau kasih tahu ya, suamimu nggak lama itu. Dia sewenang-wenang. Dia pikir tidak ada hakim. Ada hakim lihat segala hakim Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Ini perhatikan pria-pria seperti ini. Kamu akan dikejar Tuhan. Tidak mungkin kamu nggak dikejar Tuhan. Karena Tuhan pasti menuntut keadilan. Oke, teruskan. Oke. Selanjutnya ada seorang perempuan usia 39 tahun menikah dengan 2 anak di Jakarta. Shalom Pak. Pak, anak saya yang paling besar cowok umur 18 tahun sudah berkuliah. Kalau ada masalah atau kesulitan dengan kuliahnya selalu emosi dan memukul-mukul kepalanya.
Sudah dinasihati papa sama papanya jangan pukul kepala kalau marah. Kami stres Pak sebagai orang tua. Apa yang harus kami lakukan? Apakah karena kesalahan kami? Sejak dalam kandungan kami sering ribut dan dalam mendidik anak ini dengan tidak baik. Selalu keras baik secara fisik maupun perkataan. Umur saya dan suami beda 14 tahun. Saya pernah mengalami bully dari kakak saya dengan perkataan yang tidak pantas. Sekarang apa yang harus kami lakukan Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Beda 14 tahun itu yang lebih tua Sepertinya suaminya Pak. suaminya. Ya. Biasanya ada gennya begini. Anak yang begini ada gen. Satu ada gen, dua dari pengaruh lingkungan pasti. Pendidikan dalam kandungan juga bisa punya pengaruh. Tapi saran nasihat saya, kalau anak lagi begitu jangan bereaksi berlebihan. Ya, jangan bereaksi berlebihan. Seperti pegang-pegang tangannya, enggak usah. Cukup ditepuk. Ingat ya, jangan pegang, jangan dilawan. Ditepuk saja, ajak tenang gitu. Ya. Ini nasihat yang penting. Perlu pendekatan yang intensif. Jangan hanya pada waktu dia punya masalah didekati, tapi didampingi dalam segala aktivitasnya maksud saya. Dia tidak boleh dampingi hanya pada waktu punya masalah, tapi coba didampingi terus. Nah, ini harus dilakukan. Sementara suami istri harus berusaha untuk menciptakan kondisi yang baik dalam rumah tangga. Ya. Kalau sampai suami istri ribut, itu akan membuat luka. Apalagi dikatakan di sini, ya dari kecil anak ini sering diperlakukan apa tadi itu? Kasar. Kasar. Sekarang harus diperbaiki. Anda merusak anak 15, 14, 13 tahun, Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu 2 bulan. Perlu waktu panjang. Jadi sekarang jangan bereaksi berlebihan waktu dia pukul kepala. Dampingi dalam segala keadaan. Ciptakan suasana teduh di rumah. Oke, saya kira itu saja. Ya. Dan di atas semuanya minta petunjuk perlindungan Tuhan. Oke, Ya. teruskan. Kembali dari seorang perempuan usia 26 tahun, belum menikah. Shalom Pak, saya mau meminta pendapat. Saya merantau dan beribadah tetap di satu gereja, dan saya ikut terlibat dalam komunitas pemuda gereja ini. Saya pun menjadi sekretaris di komunitas pemuda tersebut. Lalu Oktober tahun lalu, ada pendeta muda di gereja itu yang mendekati saya. Lalu kami pacaran. Saya mengaku, saya terburu-buru langsung mau pacaran. Orang tua dan kakak saya juga mengingatkan supaya saya jangan langsung mau, karena mungkin saya hanya kesepian. Tapi hal itu saya sangkal. Saya mengaku saya berdosa dan sangat menyesal melakukan hubungan nafsu dengan pendeta ini walau tidak sampai berhubungan intim. Hal itu terjadi 2 kali. Lalu tiba-tiba pendeta itu memutuskan hubungan kami setelah hanya 2 bulan. Tidak jelas juga alasannya. Saya yakin pasti karena dia bosan saja. Tapi ya sudah, saya terima keputusan itu. Setelah saya lihat lagi ke belakang, saya juga berpikir kenapa saya mau ya sama dia dulu. Setelah berapa hal yang saya tahu tentang dia yang membuat saya berpikir, apa saya beneran mau ya sama orang ini? Tapi entahlah Pak, mata saya seperti tertutup. Pasti disebabkan karena saya berpikir bahwa dia pendeta. Jadi kemungkinan besar dia dikirim Tuhan. Wah, padahal saya salah besar dan sekarang menyesal sekali. Saya merasa bodoh sekali dan malu. Tapi saya bersyukur juga kami pisah, karena saya yakin saya akan lebih menyesal kalau melanjutkan hubungan dengan dia. Yang saya mau tanya, bagaimana ya Pak saya menghadapi hari-hari saya di gereja? Karena saya ada perasaan malu dan jijik kalau melihat dia. Sejujurnya melihat fotonya saja saya geli sendiri. Teman-teman saya juga bertanya, kok bisa saya mau? Karena menurut mereka saya bisa mendapat jauh yang lebih baik dari dia. Tapi ini saya malah mendowngrade, kata mereka. Pendeta, gembala, dan beberapa full-timer di gereja itu juga sebelumnya mengetahui dan mendukung hubungan kami. Tapi ternyata kami putus. Lalu setiap bertemu mereka selalu bertanya bagaimana keadaan saya. Seolah-olah saya sedih atau sakit karena diputuskan si pendeta mantan saya itu. Padahal saya merasa geli banget. Jadi akhirnya saya ada perasaan malas dan tidak suka bertemu pendeta-pendeta itu lagi. Tapi bagaimana ya Pak, saya sudah punya teman-teman karena bergabung dalam komunitas pemuda gereja itu. Apalagi saya juga salah satu pengurusnya.
Saya juga pernah berkeinginan jadi guru sekolah minggu, tapi saya berpikir nanti semakin sering saya bertemu pendeta-pendeta itu di gereja. Akhirnya saya malas, Pak. Saya sangat berharap sekali supaya mereka segera dapat SK mutasi dan pindah ke gereja lain. Tapi saya tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan kok, Pak. Saya sadar ini sepenuhnya kesalahan saya dan saya tidak marah kepada Tuhan kenapa hal ini harus terjadi. Saya juga tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Saya hanya tidak suka kalau ke gereja dan bertemu mereka. Apalagi kalau mendengar khotbah si pendeta mantan saya itu. Aduh, saya merasa berdosa dalam hati. Ini saya buat poin pertanyaan saya, Pak. Ada 2. Yang pertama, bagaimana menghadapi hari-hari di gereja setelah pengalaman yang tidak baik ini? Oke, kamu harus belajar menuai apa yang kamu tabur dan bertanggung jawab atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi kamu tidak boleh melarikan diri dari gereja itu karena tugas, tanggung jawab, pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Kecuali nanti kalau Tuhan pimpin kamu untuk pindah gereja. Sekarang rasanya belum. Ya nggak enak, tapi jalani saja. Ketemu pendeta itu oke. Dan menurut saya pendeta muda itu bukan pendeta muda yang baik. Baru 2 bulan sudah bisa melakukan hal yang tidak patut. Memang tidak sampai hubungan intim, tapi itu pun tidak senonoh. Saya merasa pendeta itu tidak layak ya untuk kamu, tidak pantas. Jadi pantas kamu jijik. Mestinya pendeta itu lebih buruk dari yang kamu duga. Keadaannya lebih bobrok dari yang kamu duga. Ya. Karena 2 bulan sudah begitu. Mestinya yang malu itu dia, bukan kamu. Karena kamu bukan pendeta. Kalau dia pendeta yang baik, dia minta dimutasi. Kalau sampai dia tidak ingin dimutasi itu nggak beres dia. Muka badak, muka tembok. Jadi menghadapi muka tembok, kamu nggak usah mesti pakai perasaan. Tetaplah ada di situ. Jalani aja. Ya. Nanti kamu nggak lama kan punya pacar dan kamu kan bisa melupakan dia. Oke, teruskan. Oke. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, saat masih pacaran saya bertanya kepada Tuhan apakah dia ini orangnya. Lalu ternyata dia mulai agak menghilang dan akhirnya kami putus. Iya, putus setelah dia bisa menjarah sebagian kenikmatan daging itu. Oke, terus. Saya tahu ini cara Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan orangnya. Tapi kenapa ya, Pak? Tidak perasaan saya saja yang dihilangkan. Kenapa harus dia yang bosan sama saya? Kan saya merasa jengkel sendiri. Ya, kamu dewasa lah, nggak usah jengkel. Dia maunya begitu. Urusan apa kamu dengan perasaan dia? Ya. Terus. Dia yang awalnya sangat berusaha mendapatkan saya, malah dia yang bertingkah begitu akhirnya. Tuh jelek kan? Dia yang bermaksud, dia memulai, dia mengakhiri. Oke. Terus. Saya juga salah dan berdosa setelah melakukan hubungan yang tidak baik. Saya merasa malu kepada Tuhan, kepada dia, dan kepada diri saya sendiri, Pak. Saya tahu ini artinya saya belum mengampuni. Tolong berikan respon Bapak, terima kasih. Respon saya begitu ya. Udah jelas kok. Belajar menuai apa yang kamu tabur. Kamu kalau di muka badak, muka tembok, kamu jangan pakai perasaan. Kamu juga masa bodoh aja demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Mesti yang malu tuh dia. Dia mestinya minta pindah, bukan kamu yang mesti harus pergi. Itu rumahmu, dia tamu sebenarnya, betul nggak? Betul. Oke, saya kira cukup. Jadi kesel saya. Oke, teruskan. Baik, masih dari seorang perempuan usia 57 tahun, sudah menikah dengan 1 anak di Jawa Timur. Shalom Bapak Eras. Diam-diam saya mengikuti ajaran Bapak sampai dengan lama sekali. Mulai dari tahun 97 sampai sekarang. Saya bersyukur sekali karena banyak pertanyaan-pertanyaan rohani yang menjadi pergumulan saya bisa terjawab. Matur suwun nggih, Pak. Dan pengaruh baik tidak saya alami sendirian, Pak. Namun keluarga besar saya juga terberkati. Kapan-kapan saya akan sharingkan ya, Pak. Tidak sekarang. Buah pelayanan Bapak kami turut menikmatinya. Maju terus ya, Pak. God bless. Saya mau bertanya tentang berdialog tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa semakin sopan ketika datang untuk berbincang dengan Bapak? Selain intensitas dan kesucian hidup kita, pemahaman dan pengalaman saya semakin kita intim dengan Tuhan, sebenarnya tidak banyak yang kita ingin katakan. Tapi pengamatan saya masih banyak saudara-saudara seiman yang masih belum paham bagaimana menjalin keintiman dengan Tuhan. Pasti ada step-step yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memperoleh buku-buku tentang logos dan kenosis. Apakah bisa ya, Pak? Saya ingin belajar lebih lagi. Kalau ada buku, saya bisa lebih paham dan bisa membacanya berulang-ulang. Terima kasih. Buku kenosis sudah jadi, tapi logos dan monoteisme baru beberapa bab.
Jadi setiap bab itu bisa diberikan ke orang. Ya, lewat website atau apa. Sudah. Tidak jadi satu buku tapi per bab aja. Per bab, betul. Oke. Pertanyaan tadi apa yang penting, yang paling krusial nih? Bagaimana bisa semakin sopan ketika datang berinteraksi dengan Bapak? Itu nggak bisa diteorikan sih, harus dialami. Jadi setiap hari kalau kita punya waktu, bertemu Tuhan, doa pribadi minimal 30 menit, 1 jam bisa lebih, kita baru bisa merasakan kedahsyatan Allah, kebesaran Allah, bukan emosi kita, tetapi realitas Allah yang hadir. Disitulah baru kita mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap, atau makin mengerti bagaimana bersikap. Jadi harus dialami, Bu. Tidak bisa dinasihatkan dalam bentuk teori saja. Ibu harus mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 28 tahun menikah dengan 3 anak di Bogor. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan Bapak di episode sebelumnya tentang menghadapi suami. Saya sudah melakukan apa yang Bapak sampaikan untuk berdiam dan hidup suci. Dan semenjak saya melakukan itu, perlahan-lahan kehidupan rohani saya mulai bangkit. Dan masalah hidup terasa ringan walaupun masalah semakin memburuk. Saat ini saya selalu memikirkan bagaimana saya dapat menyangkal diri, karena itu bagian dari pengudusan. Ya, amin. Terus? Saya selalu takut kalau gagal hidup berkenan. Itu saja yang selalu saya pikirkan siang dan malam. Nah, itu bagus. Takut gagal hidup berkenan. Ini berarti takut akan Tuhan. Terus? Masalah hidup sudah tak begitu berat lagi. Justru yang saya takutkan sekarang jika tidak berkenan di hadapan Allah. Amin, ini bagus. Ini namanya haus dan lapar akan kebenaran. Terus? Hanya itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Saya sedang berjuang keras untuk hidup suci dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali kamu mengirimkan tulisan ini yang membuat hati kami bersyukur karena pelayanan kami berbuah. Ya, berjuang terus. Tuhan memberkati. Haleluya. Terus? Sekarang pertanyaan dari seorang pria 62 tahun menikah dengan 2 anak di Bandar Lampung. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan tim. Saya pecinta suara kebenaran yang banyak diubah Tuhan melalui pelayanan Pak Eras. Banyak kesaksian yang tidak cukup saya utarakan. Pada kesempatan ini, puncak dari pengajaran Pak Eras adalah monoteisme yang membuat kegoncangan dunia, seperti robohnya tembok Babel di Wahyu 18. Kembali kemurnian monoteis Alkitabiah dipulihkan di akhir zaman ini. Pak Eras, izinkan saya usul agar terbitkan Alkitab versi GSKI, agar selesai deh masalah Trinitas untuk menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Kiranya Bapak Elohim Yahweh merestui, memberkati Pak Eras bersama keluarga, tim GSKI dan proyek-proyek keluarga kerajaan Allah yang Bapak Elohim Yahweh percayai untuk terus diselesaikan sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Sebenarnya sih bisa. Sebenarnya bisa. Sebenarnya ini bisa. Tapi karena kita punya banyak personil juga sih. Kita kan punya dosen-dosen yang mampu bahasa Yunani Ibrani. Dan kita sedang mempersiapkan mengirimkan yang keluar negeri. Ini bagus. Terjemahan bahasa Inggris juga sudah begitu banyak. Dan kalau kita mau minta bantuan teknologi dari bahasa Inggris terjemahan A ke B begitu mudah. Ya, betul. Sebenarnya menerjemahkan Alkitab lebih mudah sekarang. Jangan mengambil yang sudah dicetak orang lalu kita rubah beberapa kalimat, itu nggak fair. Kita harus terjemahkan dari awal. Ya kalau pada mulanya firman, itu nggak usah diubah lah, itu sudah jelas Bersit bara Elohim ya. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan Halim ya, Pak Taming, ya, untuk usulnya. Ini mengejutkan, tapi jadi selama ini saya tidak pernah berpikir sejauh itu, tapi gara-gara you tulis ini jadi saya kepikir. Ya karena memang ada kalimat-kalimat yang mesti diterjemahkan sesuai dengan maksudnya, seperti Ibrani 1 ayat 2 yang bahwa Yesus alam semesta diciptakan itu bukan alam semesta, itu ainos, mestinya zaman-zaman atau kekekalan. Nah yang begitu-begitu tuh. Ya. Oke, nanti saya pikirkan. Kita mesti minta petunjuk Roh Kudus
lapor kepada Bapa di surga yang punya pekerjaan dan Yesus majikan kita. Tuhan berkati. Teruskan Pak Gren. Selanjutnya dari seorang pria usia 31 tahun menikah di belum menikah di Sumatera Utara. Ya. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya sudah baptis selam tahun 2011 untuk memutuskan jadi Kristen. Namun saya dibaptis kedua kali lagi di organisasi lain juga secara selam karena si kawan ini mendesak saya untuk baptis lagi. Apakah saya boleh baptis ketiga kali, Pak? Karena alasan suka merek gereja atau suka dengan tokoh hamba Tuhannya. Kalau baptisan tidak menyelamatkan, apakah pertumbuhan karakter seorang itu ditentukan berdasarkan di mana dia berorganisasi dan dia berada? Namun apakah hal tersebut sangat dipengaruhi akan kehidupan atau tidak, Pak? Jadi begini, baptisan itu lambang kematian. Yang penting komitmen meninggalkan cara hidup kita yang lama. You mau dibaptis 10 kali, kalau tidak ada langkah untuk meninggalkan cara hidup yang lama, percuma. Baptisan sampai 2 kali selam cukup, ya. Lalu kalau kamu tanya pertumbuhan iman apakah didasarkan di mana dia berorganisasi, 100% ya. Siapa yang mengajar kamu di mana kamu berada menentukan pertumbuhan rohanimu. Tapi untuk baptisan harus ketiga kali, saya kira tidak perlu. Nanti kamu jadi melecehkan baptisan. Oke, teruskan. Kedua, apakah kita boleh punya statement kalau kita ingin punya pasangan satu gereja atau satu aliran denominasi tertentu? Namun kalau kita melanggar statement tersebut atau nggak konsisten, bagaimana kalau tidak satu aliran denominasi gereja? Dan apakah hal ini dapat dikatakan hal yang bijak atau tidak, Pak? Soalnya setiap kita memiliki kadar statement tersebut. Jangan mudah membuat statement karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Mengalir saja, lewati hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Buatlah statement kalau Roh Kudus yang taruh statement itu. Ya. Oke, teruskan. Ketiga, bagaimanakah saya harus bersikap terhadap komunitas gereja yang saya tertanam di situ? Tapi keadaan macam entertain, namun kita nggak kenal secara mendalam hamba Tuhannya secara pribadi. Memang tiada hamba Tuhan yang sempurna, kalaupun kita dapat mengetahui secara mendalam hamba Tuhan tempat komunitas gereja yang kita tertanam. Kalau kita sudah dekat dengan hamba Tuhannya, tapi sangat sering arah pengajarannya bisa mengawurkan ajarannya, jadi apakah saya cukup punya hamba Tuhan secara online? Namun secara kehidupan nyata atau kalau dekat terhadap hamba Tuhannya pun bisa ngawur, jadi harus gimana dan bagaimana harus bersikap terhadap gereja-gereja saat ini, Pak? Jangan dekat dengan hamba Tuhan yang ngawur. Lebih baik kamu tidak dekat, kamu lewat online. Tetapi percayalah Tuhan akan mempertemukan kamu dengan saudara seiman yang bersama-sama bisa mencari Tuhan walaupun dia bukan pendeta. Oke? Teruskan. Keempat, bagaimanakah saya harus bersikap pada aturan organisasi yang tidak bisa menyimpan nomor lawan jenis? Dan bagaimanakah harus diperbuat agar bisa interaksi? Namun apakah menurut Bapak hal ini wajar, hanya berharap akan doa dan aturan organisasinya begini? Bagaimana saya harus bersikap pada aturan organisasi yang tidak mengizinkan menyimpan nomor lawan jenis? Ini sakit kali ya yang bikin aturan. Ya jangan ikutilah aturan yang tidak perlu begitu. Tapi kalau ada nomor yang memang tidak perlu kita simpan, harus dibuang. Dasarnya orang itu memang jadi toksik, jadi racun, nah itu siapapun kita buang. Tapi kalau lawan jenis atau siapapun yang memang saudara, teman dekatnya, tidak apa-apa lah. Oke. Terakhir, apakah keutuhan pria itu ketika ia berkeluarga atau tidak berkeluarga, Pak? Namun apakah benar statement kalau keutuhan seorang pria berada pada keluarganya atau pasangannya? Bagaimanakah jika belum berkeluarga atau tidak memiliki pasangan? Bisakah dikatakan tidak utuh, Pak? Terima kasih. Mau pria maupun wanita, keutuhannya tergantung apakah dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu aja ya. Oke. Ini episode 934. Kita akan masuk di episode 935 di waktu mendatang. Tuhan berkati. Sampai jumpa.